Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja atau UKIN, perkenalkan nama saya Mutia Nur Aziza, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Insan Budi Utomo dengan NIM 2515650138 akan melaksanakan uji kinerja di SMA Ihsaniyah kelas 11 dengan mata pelajaran sejarah dengan materi proklamasi kemerdekaan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kelihatannya mukanya sudah harapan dan cerah-cerah semua. Rasanya pasti bahagia ya? Semoga bahagia ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Ya, Guru akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Yang ada nanti bilang kalau perempuan biasanya hadiro, kalau laki-laki hadir ya. Ya. Ahmad Bayu Putra Setiawan, Ahmad Zaki Subaili, Aurelia Desta Kalina, Ayun Safiko, Bima Rafi Gali, ya. Terus Brava Nasta Vika Mai, Elsa Nur Jelita hadir ya. Fadil Askafaza Hendrawan, Fatir Muzamil Ihsan, Gali Bagu Satrio, Hafni Nafisa, Hanum Dwi Wardani, Laila Faiza, Lulu Ardia Cahyani, Marsha Putri Arindia, terus Maulana Malik Ibrahim, Muhammad Dani Asrofi Jaya hadir, Muhammad Fahri Arzari As-Siddiq, Muhammad Aditya Fatma ya, Nadine Amelia Dira, Nur Aziza, Saila Malika Az-Zahra, Sofatul Laili Dira, Sifa Alfira Khaironi, Vera Ayudhya Putri, Jevita Friski Maulidi. Ya, berarti hadir semua ya. Nah, sekarang untuk
tumbuhkan semangat nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Karena lagu ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Sebelumnya kita berdiri dulu. Oke, pembelajaran hari ini anak-anak dipersilakan duduk kembali. Pembelajaran hari ini kita akan belajar sejarah tentang proklamasi kemerdekaan. Sebelum memulai pembelajaran, guru akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu yaitu satu, menjelaskan kronologis peristiwa menjelang dan saat perumusan teks proklamasi. Yang kedua, mengidentifikasikan tokoh-tokoh penting beserta peranannya dalam proses perumusan proklamasi. Lalu tujuannya semoga pembelajaran kali ini bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ingin diharapkan. Untuk selanjutnya, coba kalian lihat gambar, perhatikan gambar di layar. Di gambar itu ada membaca teks proklamasi sama pendudukan Jepang. Sekarang guru tanya, apakah ada hubungannya kedatangan dan kependudukan Jepang di Indonesia dengan kemerdekaannya? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, Mbak Auren? Indonesia menjanjikan sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ya, betul. Bahwa kedatangan ke Jepang ke Indonesia itu menjadikan sebuah kemerdekaan, makanya ada hubungannya. Ada yang bisa memberi tanggapan yang lainnya? Iya, Mas Gali? Karena Jepang menjadikan sebuah kemerdekaan bangsa Indonesia seperti dengan bentuknya BPUPKI dan BPKI. Ya, betul. Berarti kamu ya, kalau Mbak Oren dan Mas Gali bahwa Jepang datang ke Indonesia itu menjadikan sebuah kemerdekaan, buktinya dengan mendirikan BPUPKI atau bahasa Jepangnya Tosfuritsu Junpiko Sakai dan PPKI atau Tosfuritsu Jumbi Inkai. Nah, sekarang selanjutnya kita lihat video terlebih dahulu. Proklamasi dan bangsa Indonesia dengan itu menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perundangan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara rekam dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta,
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ya, dari video tadi ada apakah yang terlintas dalam pikiran kalian? Apakah yang terlintas ya dari video itu bahwa video itu menceritakan tentang apa? Terus isinya apa? Ada yang bisa menanggapi? Siapa dulu? Iya deh, ini dulu Mbak Asisah dulu. Dalam video tersebut terdapat Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya yang terlibat dalam proses. Ya betul. Jadi dalam video itu kan tadi ada Soekarno dan tokoh-tokoh lain yang terlibat dalam perumusan teks proklamasi. Ada yang tanggapan lagi? Yang lainnya? Ya, Mbak Pembacaan Hanum. proklamasi kemerdekaan dari Soekarno yang menyebabkan lahirnya bangsa Indonesia. Oh ya, oke. Dengan pembacaan teks proklamasi itu berarti lahirnya bangsa Indonesia sebagai negara, ya, yang diakui negara yang merdeka. Lanjut, ada lagi yang mau menanggapi lagi? Iya, Mas. Jadi juga tak membaca bahwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan tersebut berawal dari perbedaan pendapat antara golongan kuat dan golongan lemah. Ya, betul. Jadi sebelum dibacakan teks proklamasi itu ada perbedaan pendapat antara golongan kuat dan golongan muda, dan golongan tua menginginkan kemerdekaan itu dengan adanya persetujuan dari Jepang. Sedangkan golongan muda setelah mendengar kekalahan Jepang di perang Pasifik atau itu menyerahkan masyarakat kepada sekutu, akhirnya para golongan muda itu menginginkan agar Bapak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan. Makanya ada perbedaan pendapat. Oke? Ada yang lain yang mau menanggapi? Adalah yang mau menanggapi? Atau mau bertanya? Ya? Jadi bangsa Indonesia itu merdeka karena perjuangan sendiri atau karena budaya dari Jepang. Oke, pertanyaan yang bagus. Mengapa, apakah bangsa Indonesia itu, kemerdekaan itu pemberian dari hadiah dari Jepang atau perjuangan oleh bangsa sendiri? Oke, ini yang akan menjadi masalah yang harus kita pecahkan hari ini. Untuk itu, guru minta dijadikan kelompok, dibikin kelompok, ada 5 kelompok. Satu kelompok bisa 5 anak, atau bisa itu. Yang kemarin kita udah siapkan kelompoknya siapa aja? Kelompok 1, kelompok 2. Itu Mbak tempat duduknya. Kemarin duduknya. Ya. Cerita. Makan semua kan 26 anak kan semua hari ini. Ya udah makannya di itu kemarin kan udah bikin kelompoknya, sudah langsung bikinnya. Kelompok 1 ini di sini. Nah, ya. Ini satu lagi di samping.
Nah, sudah bentuk kelompok. Sekarang ini nanti digurangkan bagian LKPD sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 nanti akan membahas tentang Soekarno. Ini kelompok 1. Ini nanti situasinya dapat sama pertanyaannya dapat sini ya. Ini lengkap ya. Kelompok 2 Sultan Syahrir. Ini nanti itu ini biografinya, terus ini nanti kelompok 2 tanya ke kelompok siapa itu pertanyaannya. Nanti yang jawab kelompok ini. Kamu cuma pertanyaan itu kelompok 2. Ya, kalau misalnya kelompok 2 yang maju nanti yang jawab kelompok 2. Kelompok 2. Iya. Kelompok 3 Laksamana Maida ini punya biografi yang lengkap, terus ini pertanyaannya nanti yang mau diajukan ini pertanyaan. Kelompok 4 ada Sukarni dan kelompok 5 PM dia. Ini nanti biografinya ada yang mau berfungsi itu, terus ini kan biografinya jenis-jenisnya, terus ini nanti ada pertanyaan sama yang tersebut. Saya kelompok 1 pertanyaan pada kelompok 3, ada nomor 1 pertanyaan kedua, tapi itu jawabnya. Ini kelompok 4, kelompok 5 Soekarno. Itu sih tadi kan dari ini dapat semua kan absen kan ya yang dipanggil satu salah. Nah ini nanti Soekarno ini jawabannya, terus ini nanti yang buat pertanyaan di sini nih yang buat pertanyaan. Nah kan nanti ada yang presentasi kan sih nanya. Nah ya sudah dapat LKPD semua ya. Sekarang dikerjakan berkelompok diskusi, bisa mencari sumber dari buku atau dari jurnal atau dari internet. Manfaatkan HP kalian untuk belajar. Boleh lihat itu. Ini Soekarno, ini pakai ini kalian terus nanti kelasnya dari sini biografinya pertanyaannya ini disingkat aja sih, disingkat aja. Terus nanti pas kamu presentasi nanti dari kalau belum pas presentasi itu dibacakan aja nggak apa? Bisa. Enggak sih, kalau kurang saja. Iya, bisa disingkat tapi nanti pas lagi ini lagi. Pengaturan pemotongan itu memori. Ya, biar itu. Nanti ini kan bisa dilepas kok. Ini bisa dilepas. Enggak durasi kan? Ini nanti kalau pas maju, ini ada berapa? Dibacakan lagi. Sini yang buat pertanyaan. Ya. Ini bisa pura-pura bisa nulis loh, pura-pura nulis. Ya ini di sini cuma dilakukan aja, tapi nanti pas mau ini kan Sultan Syahrir bentuknya. Terus ini nanti yang bertanya, saya
kelompok gue kan maju tuh, kelompok gue maju nanti yang ditanya kelompok Tadi kalau kita kelompok 5 maju ya. Pun ini nanti nah, ini kan langsung muda kan ini gambarnya. Nah ini biografinya, kamu tulis pura-pura nulis di sini dirangkum aja, tapi pas maju bacanya ini. Iya maju semua, mau baca semua boleh, mau salah satu baca. Terus ini nanti ada pertanyaan loh, kan kelompok satu bertanya pada kelompok ya, pas kelompok udah maju nanti yang bertanya kelompok satu ini, nanti kamu jawabnya ini. Ini nanti kamu bisa cari di jurnal ya. Yang mana Bu? Ini. Mantap. Ini biografinya harus itu nanti tulis, terus nanti peranannya apa. Nah, ini tulis loh ininya loh, tulis nama kelompoknya, berarti Sukami. Iya Sukami, nama kelompoknya Sukami, anggotanya siapa aja ditulis. Nah, terus itu biografinya kalian tulis dari lahirnya, latar belakang pendidikannya, terus ikut terlibat dalam pergerakan nasionalnya apa, terus peranannya apa, tulis dulu. Boleh lihat di jurnal, buku pelajaran atau di internet boleh. Dan sama ya, ini ada dinilai dari pengamatannya atau observasinya. Tidak ada kesulitan kan? Nah. Ini sudah bisa atau ada yang mau tanyakan? Ya, ya boleh. Ada yang mau ditanyakan? Ya wes. Bisa dilihat di internet juga bisa itunya, sumbernya. Kita proses ya, nanti presentasi ya kelompoknya. Film? Hah? Iya. Nanti ininya ini om. Ini tulis saja peranan tokoh. Ya.
ini aja. Nanti pastinya gitu. Situ. Dalam? Kenapa? Saya kamu konsentrasi gimana? Nanti mati semua. Nah, ya. Itu bisa itu nanti itu kan nggak bisa. Cantik lah. Ini di itu dulu, diskusi dulu. Gak lama-lama ya, guru kasih waktu 20 menit ya, terus presentasi maju kelompok. Kerjaan dulu mas, diskusi dulu. Ya, berlalu tentu kan, dengan PM dia. Iya, iya berarti.
Dua menit lagi ya, nanti siapa maju presentasi. Sudah selesai? Oke. Di kelompok Pancasila apa namanya? Bukan Syahid kan? Iya. Di kelompok Laksamana itu udah selesai. Itu kelompoknya BM Bio udah selesai. Oke. Kelompok Sukabi udah selesai ya. Nah. Oke, karena sudah selesai semua, sebelum maju presentasi, kita melakukan ice breaking dulu ya. Biar tadi habis berkelompok, berdiskusi, berpikir, kita bermain ice breaking dulu sebelum presentasi. Ice breakingnya hanya tepuk sederhana. Kalau misalnya Pak Bu Guru Mutia bilang pagi, tepuknya 1 kali. Kalau siang tepuknya 2 kali. Kalau sore juga tepuk ya, kayak gini. Konsentrasi ya. Siap. 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 Pagi. Pagi. Siang. 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 Pagi. Sore. Konsentrasi dimulai. Siang, sore, belum konsentrasi lagi. Ya, nanti 1 kali lagi, biar lebih afdol 3 kali. 1 lagi. Pagi, siang, pagi, siang, siang, pagi, sore. Os, bagus, mantap. Tadi sudah konsentrasi semua. Nah, udah, karena sudah sedikit, kita mulai
presentasinya mau berdiri di tempat duduk atau mau ke depan? Maju ke depan. Berdiri di tempat duduk kan? Nah, nanti perwakilan dari kelompoknya membacakan hasil diskusinya, dibacakan, terus perhatikan kelompok yang lain bisa memberi pertanyaan kepada kelompok yang sedang presentasi. Siap ya? Yuk, dimulai dari pemimpin kelompoknya. Sukadi dulu bisa dipresentasikan kelompok Sukami. Ayo, siapa yang mau baca? Nanti yang kelompok lainnya dengarkan terus beri pertanyaan atau itu ya. Nah, dibacakan. Tuh, diri Mas. Iya, bacakan semua Mas. Ya, dirinya. Ya, berkenalan dulu kami dari kelompok Sukami kayak gitu. Akan mempresentasikan hasil diskusi. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sukami. Jangan itu, jangan ini ketawain. Yuk, lanjut Mas. Akan mempresentasikan jawaban. Masih dibaca. Ini aja kita langsung hasilnya aja. Iya. Yuk. Kami Kartowik lahir pada 27 Agustus 1916 di Banyuwangi, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga biasa, namun sejak muda menunjukkan ketertarikan kuat pada dunia pergerakan nasional. Pendidikan formal Sukami dimulai dari SD dan dilanjutkan ke sekolahnya semenjak muda. Sukami sudah aktif dalam organisasi pemuda dan Yang lain dengarkan. yang dikenal sebagai sosok yang karismatik, berani, dan memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Terus keterlibatan dalam gerakan nasional. Kami menjadi anggota organisasi pemuda Indonesia yang sangat vokal menentang penjajah Belanda dan Jepang. Ia sering terlibat dalam aksi-aksi politik dan pertemuan rahasia yang membahas masa depan Indonesia merdeka. Pada masa pendudukan Jepang, Sukami juga tetap aktif dan mulai bergaul dengan tokoh-tokoh penting lain termasuk Soekarno dan Muhammad Hatta, terutama di kalangan pemuda yang menuntut kemerdekaan. Kami dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai tokoh budaya mendukung proklamasi segera. Sekali termasuk dalam kelompok pemuda yang menganggap kemerdekaan harus diumumkan secara mungkin tanpa harus menunggu restu dari Jepang. Kami ini menunjukkan tangan tokoh tua dan zaman Jepang yang ingin proses kemerdekaan menunda. Ya, dan tokohnya berani bertindak untuk mempercepat kemerdekaan mendesak Soekarno dan
negara memproklamasikan kemerdekaan. Yang kedua, ikut dalam rapat di Roma Laksamana Maeda pada tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno bersama dengan tokoh-tokoh pemuda lain seperti Bikana, Mairul Saleh, dan karena menghadiri pertemuan penting di Rumah Laksamana Muda di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Di sana mereka berdiskusi dan menyusun rencana agar proklamasi kemerdekaan dapat segera dilaksanakan. Soekarno ikut serta dalam penyusunan naskah proklamasi serta menjaga agar proses berjalan lancar. Sudah, ya. Dari kelompok Soekarno ada yang mau menanggapi kelompok lainnya ke kelompok Soekarno? Ya tuh, dari kelompok PM dia. Ya, berdiri aja Mbak. Disiap-siap jawabannya ya, didengarkan, ditulis, dicatat, pertanyaannya apa, terus dijawab. Ya langsung. Jelaskan alasan Soekarno mengusulkan teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Oh, paham sudah? Jelaskan alasan Soekarno mengusulkan teks proklamasi itu ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Didiskusikan dulu, terus dijawab pertanyaan dari kelompok BM dia. Terus siapa yang mau menjawab di kelompok ini? Ya udah, kamu jawabannya. Terus dengarkan Mbak yang tadi nanya kelompok PM dia jawabannya. Coba diulang pertanyaannya. Jelaskan alasan Soekarno mengusulkan teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok PM dia. Kebetulan Soekarno akan proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia didasari oleh semangat nasionalisme, keinginan untuk legitimasi penuh dari rakyat, penolakan terhadap upaya-upaya Jepang, dan tinggi efisiensi dalam situasi darurat. Keputusan ini terbukti tepat secara sejarah dan politik karena membuat proklamasi menjadi pernyataan dan kedaulatan bangsa Indonesia secara utuh dan sah. Gimana? Kelompok PM dia bisa di ini jawabannya masuk akal? Apa ada tanggapan lain? Sudah ada cukup. Oke. Sekarang presentasi dari kelompok Soekarno. Kelompok Soekarno presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ayat yang berasal dari Jawa Tengah dan negara kebeli cara Jepang dari lingkungan semangat yang menempuh pendidikan dasar di Euro, Asia, dan juga Singapura dan sekolah menengah sekolah Surabaya yang membuat dasar pendidikan. Selain itu Soekarno melakukan teknik seperti teknis bersyukur dan sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung dan pada tahun 1926. Namun minat Soekarno tidak hanya terbatas pada bidang teknik, mereka juga dalam dunia politik dan
kemerdekaan. Pasal 3 Soekarno menyatakan mendirikan Partai Nasional Indonesia Karir politik Soekarno semangat karena penerapan oleh pemerintah dan beberapa kali perjuangan, namun semangat datang terlambat dan ia membuat bangsa. Karena Soekarno dalam kemerdekaan Indonesia memimpin pergerakan nasional dan Soekarno juga mengkontribusi dalam kemerdekaan ini menjadi negara afirmasi tentang perjuangan yang presentasi dari kelompok, karena ada yang mau menanggapi dari kelompok lain, ya kelompok Laksamana Maeda memberi pertanyaan, ditulis dulu Mbak pertanyaannya apa, terus nanti didiskusikan dulu. Jelaskan alasan Soekarno menolak pegawai muda untuk memproklamasikan kemerdekaan. Jelaskan alasan Soekarno menolak golongan pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Ya, didiskusikan dulu, nanti baru siapa yang mau jawab. Sudah? Sudah tahu jawabannya? Iya, jawab. Berdiri siapa yang mau berdiri? Oke. Buat kelompok Laksamana Muda, dengarkan jawaban dari kelompok Soekarno. Jawabannya sebenarnya, menurut Soekarno tidak benar bisa-bisa pilih dan bangsa di Indonesia. Proklamasi tanpa ini Jepang bisa akan memicu pertumpahan darah dari Jepang dalam menyediakan melaksanakan proklamasi Indonesia pada tanggal 24 1945 melalui PPKI. Terima kasih. Ya, bagaimana kelompok Laksamana Maeda? Cukup, oke. Presentasi selanjutnya itu dari kelompoknya Sultan Syahrir. Sultan Syahrir, siapa yang mau presentasi diri? Salam dulu, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yaitu Sultan Syahrir akan mempresentasikan identitas tokoh dan juga peran tokoh dalam proklamasi Sultan Syahrir. Dari identitas tokoh itu akan dibacakan sama Banu. Sultan Syahrir. Sultan lahir di 1909 di Banjarmasin, Sumatera Barat. Ia menempuh pendidikan dasar di daerahnya lalu melanjutkan ke Netherlands Institut di Jakarta. Namun kecenderungannya akan lebih segera melanjutkan pendidikan. Pada awal 1930-an, Syahrir pergi ke Belanda untuk melanjutkan studi di Universitas Leiden, di mana ia bertemu dengan tokoh pergerakan nasional lainnya dan mulai aktif dalam modernisasi pelajar Indonesia. Ia dikenal sebagai pemikir politik dan kritis dan mengedepankan pemikiran demokrasi serta sosialisme sebagai dasar perjuangan kemerdekaan. Syahrir menulis banyak artikel dan esai yang berisi kritik terhadap kolonialisme Belanda dan mendukung persatuan bangsa Indonesia. Ia juga terlibat dalam jaringan internasional yang mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa jajahan. Nah, di situ ada biografi lengkap Sultan Syahrir yang sudah dijelaskan dengan
dan juga orang yang di sini lanjut dengan peran Sultan Syahrir dalam proklamasi kemerdekaan dan masa awal kemerdekaan yang akan dibaca sama nanti. Kedua adalah peran diplomasi dan strategi politik. Berbeda dengan pendekatan revolusioner yang mengutamakan kekuatan fisik, Syahrir lebih menekankan pendirian diplomasi dan politik dalam perkembangan kemerdekaan. Ia melihat bahwa kemerdekaan tidak hanya harus diraih di medan perang, tapi juga harus mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Setelah proklamasi, ia aktif menggalang hubungan internasional melalui berbagai saluran diplomasi, termasuk dengan pemerintah sekutu dan PBB, demi mendapatkan pengakuan resmi terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada kesimpulan yang juga nih teman-teman. Dari kesimpulan, Sultan Syahrir adalah salah satu tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya dari segi pemikiran politik dan diplomasi. Ia memainkan peran sentral dalam satu, memobilisasi pemuda untuk mendesak proklamasi. Yang kedua, menjadi perdana menteri pertama yang membentuk pemerintah demokratis. Yang tiga, melakukan diplomasi penting untuk mengukuhkan kemerdekaan di mata dunia. Dan yang keempat, atau yang terakhir, membawa prinsip demokrasi dan sosialisme ke dalam perjuangan nasional. Perannya menunjukkan bahwa kemerdekaan bukan hanya hasil perjuangan fisik, tapi juga hasil strategi politik dalam diplomasi yang matang. Dalam presentasi kami, apa ada pertanyaan dari Sudah. Ada yang menanggapi atau memberi pertanyaan? Ya, dari kelompok Soekarno mau kasih pertanyaan buat kelompok Soekarno. Sultan Syahrir ya? Mengapa Berdiri Mbak, biar itu Mbak. Dicatat dulu tuh, dicatat dulu. mengapa Sultan Syahrir mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Mengapa Sultan Syahrir mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Didiskusikan dulu baru dijawab, siapa yang mau jawab. Oke, jawaban dari kelompok 4 itu mengapa Sultan Syahrir mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Jawabannya itu setelah mendengar kekalahan Jepang dan menyerang kepada sekutu, menurut Sultan Syahrir, kemerdekaan jangan dilakukan melalui PPKI karena sekutu akan mengecap kemerdekaan sebagai buatan atau hadiah Jepang. Sebaiknya Soekarno sendiri yang menyatakan kemerdekaan sebagai pemimpin rakyat Indonesia. Gimana? Bisa atau bisa diterima jawabannya? Bagus. Nah, ya sekarang yang laksanakan Aida kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan biografi dari Laksamana Muda Tadasi Maida. Di sini ada latar belakang dan pendidikan. Tadasi Maida lahir pada 3 November 1898 di Jepang. Ia menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, Imperial Japanese Naval Academy. Dan setelah lulus, Maida meneliti karir sebagai perwira Angkatan Laut Jepang.
Dalam karir militernya, Maida dikenal sebagai seorang pejabat yang disiplin dan berwawasan luas. Penempatan di Indonesia pada masa kedudukan Jepang di Hindia Belanda 1942 sampai 1945, Maida ditempatkan di Jakarta sebagai kepala divisi administrasi di Markas Besar Angkatan Laut. Posisi ini memberinya pengaruh besar dalam lingkup pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Peranan Tadashi Maida dalam kemerdekaan Indonesia. 1. Sikap simpatik dan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Meskipun sebagai perwira Jepang, Maida memiliki pandangan yang berbeda dibandingkan sebagian besar pejabat militer Jepang yang keras dan konservatif. Ia menunjukkan simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia dan mengerti bahwa kemerdekaan adalah hak milik Indonesia. Maida bersikap pragmatis dan berusaha mencari jalan tengah yang bisa membantu pelaksanaan kemerdekaan tanpa menimbulkan kekacauan. 2. Penyediaan rumah dan perumusan naskah proklamasi. Salah satu kontribusi paling monumental Maida adalah menyewakan rumah pribadinya di Jalan Imam Bonjol 1, Jakarta sebagai tempat bertemunya para tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia pada malam sebelum proklamasi kemerdekaan, yakni tanggal 16 hingga 17 Agustus. 3. Memfasilitasi pertemuan dan komunikasi. Maida juga membantu memfasilitasi komunikasi antara para tokoh nasional Indonesia dan beberapa pemuda Jepang yang memiliki pandangan serupa. Ia memberikan pemahaman bagi pergerakan politik Indonesia yang saat itu sangat beresiko jika diketahui pihak militer Jepang. Upaya menjaga kondisi pasca proklamasi. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, situasi politik dan keamanan di Jakarta sangat tegang. Maida berperan menjaga agar tidak terjadi bentrokan besar antara pasukan Jepang yang masih ada di masyarakat Indonesia maupun dengan tentara sekutu yang mulai masuk ke Indonesia untuk mengurus kasus penyerangan Jepang. Dia berusaha menjaga stabilitas dan menghindari kekerasan yang bisa mengancam kelangsungan pemerintahan dari Indonesia yang baru lahir. Pengaruh dan warisan Maida. Melaksanakan interpretasi Maida tentang sebagai salah satu figur Jepang yang turut membantu kemerdekaan Indonesia. Secara tidak langsung, maupun secara praktis, meski posisinya adalah sebagai penjajah, sikap dan tindakannya menunjukkan bahwa tidak semua anggota pemerintah Jepang berusaha memerdekakan Indonesia. Keberanian dan bijaksanaannya dalam memberikan ruang dan dukungan kepada para pejuang kemerdekaan membuatnya memiliki tempat khusus dalam sejarah Indonesia. Rumah Maida sejarah yang mengingatkan kita akan fungsinya kolaborasi, pragmatisme dan hubungan moral dalam perjuangan bangsa. Tadashi Maida adalah perwira minyak atau Jepang yang berperan sebagai kepala administrasi militer Jepang di Indonesia. Ia bersikap simpatik dan mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia secara pragmatis. Maida menyediakan rumahnya sebagai tempat titik bagi perusahaan naskah proklamasi yang memfasilitasi komunikasi antara tokoh nasional dan pihak Jepang yang bersepakat. Setelah proklamasi, dia berusaha menjaga kualitas stabil dan kelangsungan pemerintah baru di Indonesia. Sikap dan tindakannya memberikan kontribusi penting dalam proses kemerdekaan meski dari sisi penjajah. Ya, kelompok pelaksana Muda Maida sudah mempresentasikan. Kelompok lain ada yang mau bertanya? Oh ya tuh, ada yang bertanya. Dicatat dulu terus nanti didiskusikan baru dijawab. Jelaskan alasan Laksana Muda Maida membantu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Ya. Yuk, mau dijawab. Izin menjawab pertanyaan kelompok 1. Mengapa Laksamana Indonesia membantu pemerintah Indonesia dalam mengamalkan kemerdekaan? Berikut adalah jawabannya. Laksamana Indonesia telah seorang perwira angkatan laut Korea dan Jepang yang memainkan peran penting dalam persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Meskipun ia merupakan pemerintah Jepang, ia secara pribadi membantu tokoh-tokoh Indonesia dalam menyusun naskah proklamasi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Indonesia membantu bangsa Indonesia, di antaranya 1. Simpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. 2. Situasi kondisi Jepang yang sedang panas perang. 3. Ingin menjadi konflik dan kekacauan. 4. Perbedaan posisi antara angkatan laut dan angkatan darat Jepang. 5. Tindakan pribadi bukan atas nama pemerintahan Jepang. Gimana? Apakah jawabannya sudah bisa diterima? Ya yang terakhir, kelompok terakhir dari BM Dia. Oke. Silakan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan beberapa informasi tentang BM Dia atau Burhanuddin Muhammad Dia. Dari biografinya dulu, latar belakang dan pendidikan. Burhanuddin Muhammad Dia lahir 10 Maret 1917 di Batavia atau yang kita kenal sekarang sebagai Jakarta. Ia berasal dari keluarga Betawi. Menempuh pendidikan dasar di HIS, Hollands Inlands, dan melanjutkan ke Pulau Merwedibit and Ledger on the Beach. Ya. Nah, sejak kecil, sejak muda, BM Dia ini sudah menunjukkan ketertarikan besar pada dunia jurnalistik dan pergerakan nasional. Adapun karir di dunia pers, BM Dia mulai terjun pada masa pendudukan Jepang. Dikenal sebagai wartawan yang kritis dan berani menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Nah, setelah kemerdekaan, BM Dia menjadi salah satu tokoh pers terkemuka di Indonesia dan dia juga pendiri Surat Kabar dari Merdeka yang menjadi media utama bagi pejuang bangsa dan pembangunan negara. BM Dia juga pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan Republik Indonesia pada masa kabinet awal pemerintahan. Nah, ada pun juga peranan Burhanuddin Muhammad Dia ini dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia yang bakal dijelaskan oleh kelompok aku, Bayu. Selanjutnya, peranan BM Dia dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu tokoh dalam penggerak nasionalisme. BM Dia berperan sebagai jurnalis yang menyebarluaskan informasi dan menggerakkan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat luas. Dia menggunakan media massa untuk menunjukkan kesadaran rakyat akan media kemerdekaan dan persatuan bangsa. Selama masa pendudukan Jepang, BM Dia turut aktif dalam organisasi pers yang mendukung perjuangan nasional dan menjaga agar inspirasi rakyat tetap bersuara meski dalam tekanan rezim pendudukan. Yang kedua yaitu terlibat dalam persiapan proklamasi. BM Dia memiliki hubungan erat dengan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan dan pemuda yang memimpin persiapan proklamasi kemerdekaan. Ia yang membantu menyebarkan informasi dan memastikan bahwa momentum proklamasi dapat dilakukan tepat waktu. Melalui jaringan wartawan dan aktivis, BM Dia berperan dalam komunikasi penting di balik layar perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga yaitu penyebaran berita proklamasi. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945,
BMDIA dan rekan-rekan wartawan mengambil peran strategis dalam menyebarkan berita kemerdekaan ke seluruh Indonesia dengan sarana terbatas dan situasi yang belum stabil. Penyebaran berita ini sangat penting untuk memperkuat dukungan rakyat dan mendorong perluasan kemerdekaan. Dan tempat yang terakhir yaitu perang setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, BMDIA terus berkontribusi dalam dunia terus. Ia mendirikan Harian Merdeka yang menjadi salah satu media nasional utama yang menyuarakan semangat nasionalisme dan mendukung pembangunan bangsa. BMDIA juga aktif dalam dunia politik dan pemerintahan, termasuk menjabat sebagai Menteri Penerangan yang bertugas mengelola informasi publik dan memperkuat cita negara dalam luar negeri. Selanjutnya warisan dan pengaruh BMDIA yang akan dijelaskan oleh Adit. Diri, Mas. Dia dikenal sebagai sosok wartawan dan tokoh pers yang berperan sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia membuktikan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya di medan tempur, tapi juga melalui media massa yang mampu menggerakkan hati dan pikiran rakyat. Kontribusinya dalam mendirikan media massa nasional dan menyebarkan informasi kemerdekaan sangat menentukan bagaimana bangsa Indonesia dapat bersatu dan melanjutkan perjuangan pasca proklamasi. Simbolannya, kesimpulannya, BMDIA adalah jurnalis dan tokoh seperti dalam masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dia berperan dalam menyebarkan semangat nasionalisme dan informasi kemerdekaan melalui media. BMDIA turut serta dalam persiapan dan menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan. Ya, udah presentasinya. Ada kelompok lainnya mau bertanya? Ya, itu kelompok Sultan Syahrir. Dicatat dulu terus didiskusikan baru dijawab. Silakan, ya Mbak. Ya. Mengapa BMDIA mempunyai inisiatif mengambil teks proklamasi asli yang sudah diketik oleh Sayyidah Melik? Ya. Menyimpan teks proklamasi asli yang diketik saya menulis karena kesadaran sejarah tanggung jawab moral dan niat untuk melindungi dokumen itu dari kerusakan atau kehilangan. Ia akhirnya menyerahkan kembali ke negara sebagai bentuk dedikasi pada perjuangan pembebasan bangsa. Gimana? Cukup? Oke. Terima kasih dari kelompok Soekarno, Sultan Syahrir, Soekardi, Laksamana Muda atau BMDIA. Kita beri tepuk tangan semua. Bagus ya. Diskusinya bagus, presentasinya bagus, ada tanya jawab juga, itu sudah bagus. Nah, kita perlu ketahui bahwa tokoh-tokoh yang kalian tadi cari biografi dan peranannya itu sangat berperan penting dalam proses perumusan proklamasi. Dimulai dari Soekarno, terus Sultan Syahrir, BMDIA, sama Soekarno dan Laksamana Muda yang bukan orang Indonesia pun sampai membantu bangsa Indonesia dalam proklamasi, karena Laksamana Muda itu punya jiwa bahwa yang namanya janji harus ditepati ya gitu, makanya dia membantu. Nah, untuk selanjutnya Bu Guru akan memberikan evaluasi berupa Google Form, dipegang HP-nya,
Itu Bu Guru kirim lewat WA grup ya, linknya, Google Form-nya. Ya, boleh dikerjakan sekarang. Ya, nggak boleh coret-coretan, dikerjakan sendiri berdasarkan tadi pemahamannya. Itu hanya 10 soal, pilihan ganda gampang. Sudah selesai? Gimana hasilnya? 100 sama ada yang di bawah 100 atau di bawah 100 semua? 70 berarti tadi sambil ngantuk ya belajarnya. Sebagian besar 100? Tapi kalau sebagian besar 100, tujuan pembelajaran berhasil. Nah, jadi kesimpulan dari pertanyaan dari siapa ya tadi yang nanya, apakah proklamasi kemerdekaan Indonesia itu pemberian hadiah dari pemerintah Jepang atau perjuangan dari bangsa sendiri? Tadi yang bertanya siapa ya? Sama Naila ya. Ini Mandela. Tadi sudah terjawab bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu atas perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Setelah mendengar kekalahan Jepang, golongan pemuda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, tetapi golongan tuanya tidak mau melaksanakan dengan segera karena dengan pertimbangan masih ada militer Jepang di Indonesia, takutnya nanti ada pertumpahan darah. Terus juga pas Amerika mengebom Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus, tanggal 10-nya kayak ketua PPKI Soekarno terus Ahmad Subarjo dipanggil oleh Jenderal Terauchi di Vietnam, itu akan menjanjikan kemerdekaannya. Tapi di sisi lain golongan pemuda mendengar bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Maka dari itu ketika Soekarno kembali ke Indonesia, golongan mudanya langsung meminta pada Soekarno untuk segera memproklamasikan. Tetapi Soekarno-nya tetap kekeh bahwa kemerdekaan itu nanti akan dilaksanakan, tapi melalui PPKI yang buatan Jepang, walaupun orang-orangnya Indonesia semua, tapi PPKI itu bentukan dari Jepang. Untuk itu, setelah itu ada peristiwa Rengas Dengklok, golongan pemuda itu menculik Soekarno-Hatta, tujuannya agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Nah, pas di Rengas Dengklok itu tetap didesak dan tetap nggak mau. Nah, di Jakartanya Wikana itu membujuk Ahmad Subarjo. Akhirnya Ahmad Subarjo memahami apa keinginan dari golongan muda, terus menjemput Soekarno dari Rengas Dengklok ke Jakarta itu tengah malam. Pas itu posisinya sedang bulan Ramadan, pas puasa. Hanya pas itu ke situ, tetap aja Soekarno karena mungkin orang tua ya nggak enak, udah ada janji dari Jepang, dia ketemu dengan Nikimura untuk meminta bahwa proklamasi tetap, katanya enggak, nanti akan dikasih kayak gitu. Akhirnya dengan itu kecewa, akhirnya di rumahnya Laksana Maeda itu membuat teks proklamasi.
terus ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia. Setelah pagi harinya harusnya dilaksanakan di lapangan Ikade. Cuma pas saat itu banyak tentara Jepang sudah bersiaga di situ, akhirnya dipindahkan ke Pegangsaan Timur nomor 56, rumahnya Soekarno. Di situ dibuatkan tiang bendera dari bambu, terus sound itu ya pengeras suaranya seadanya. Dan pas tanggal 10 jam 10 tanggal 17 Agustus 45 jam 10 dibacakan teks proklamasi. Nah, gimana? Apakah pembelajaran hari ini yang kalian dapatkan khususnya tentang nilai-nilai proklamasi? Ada yang bisa ya? Saya belajar bahwa nilai-nilai proklamasi sebenarnya bukan hanya tentang kemerdekaan dari penjajahan, tetapi juga tentang semangat perjuangan persatuan dan tanggung jawab sebagai warga negara. Saya menyadari pentingnya rasa cinta tanah air, menghargai perbedaan dan menjaga persatuan bangsa. Kegiatan ini mengingatkan saya bahwa kemerdekaan yang kita nikmati saat ini adalah hasil perjuangan para pahlawan. Dan tugas kita sebagai generasi muda adalah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Ya, betul. Ada lain? Apakah yang ya? Pembelajaran hari ini sangat membantu saya memahami makna proklamasi sebagai sejarah, sebagai sebuah perjuangan persatuan dan bangsa Indonesia. Ya, berarti ada yang ini ya dipelajari dari hal ini. Terus guru tanya lagi, bagaimana dari pembelajaran ini yang paling menarik bagi kalian dan mengapa? Ya? Yang paling menarik bagi saya adalah semangat para tokoh bangsa. Mereka tidak takut meskipun keadaan saat itu sangat beresiko. Itu mengajarkan saya arti keberanian dan cinta tanah air yang sesungguhnya. Ya, keberanian dan cinta tanah air ya, semangat. Ya, terus ada lagi? Ya, Mas. Yang paling menarik bagi saya adalah proses pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan Biden di Jalan Pegangsaan Timur, di mana meskipun tanpa upacara besar ataupun mikrofon kaki, momen itu sangat bersejarah. Ya, berarti pas saat pembacaan teks proklamasinya itu momen yang sangat bersejarah. Sekarang, apakah yang kalian rasakan pelajaran ini membantu kalian memahami lebih dalam tentang proklamasi kemerdekaan? Ya. Saya jadi paham bahwa proklamasi bukan sekedar teks yang dibacakan oleh Soekarno, tapi sebuah titik balik yang lahir dari perjuangan panjang dan keberanian yang dalam. Ya, ada lagi yang ini apakah lebih mendalam? Ya. Dari kegiatan ini saya belajar bahwa proklamasi bukan sekedar teks sejarah, tapi semangat juang, persatuan, keberanian dan cinta tanah air. Ya, kegiatan tindakan kita sehari-hari. Oke. Jadi pembelajaran kali ini sangat menarik dan lebih mendalam ya, dengan berkesadaran. Berarti Bu Guru ucapkan aplaus atau Bu Guru kasih aplaus untuk kalian semua. Sebelum ditutup, Bu Guru akan menugaskan kepada kalian membuat peta konsep kronologis perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tugasnya tugas individu. Dan yang akan datang kita akan belajar penyebaran
Jadi hasil proklamasi ini disebarkan lewat apa aja biar seluruh dunia itu tahu ya. Jadi tugasnya 1 membuat peta konsep, 2 membaca materi berikutnya yaitu penyebaran teks proklamasi ke seluruh dunia. Nah, sebelum guru menutup pembelajaran kali ini, kita menyanyikan lagu Cublek Suweng. Bisa ya? Masih ingat nggak lagu Cublek Suweng? Bluetoothnya dimatikan. Ya pakai suara aja, bareng-bareng suaranya siswa aja Bu. Oke, kita nyanyi ya bareng-bareng ya. Cublek suweng, suweng ketinggalan. Kamu ke gunung kudel, tani oleh lale sokong duyung deleng akhir sip pendeleng godok sip pendeleng godok. Satu lagi, cublek suweng, suweng ketinggalan. Mampu keturun kudel, tani oleh lale sokong duyung deleng akhir sip pendeleng godok sip pendeleng godok. Ya, untuk pembelajaran hari ini Bu Guru cukupkan sekian. Ya, pembelajaran telah selesai, jadi dikembalikan lagi tempat duduknya. Tadi yang ini kesini lagi tuh. Tuh diluruskan. Diluruskan ya. Ya sudah. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.